Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang, ada true love. Kemudian di sini ada codependency, ada seseorang yang sangat mencintai kamu, tapi kamunya sekarang cuek banget sama dia. Kamu seperti tidak memperhatikan dia, padahal di sini mah dia sayang banget, dia cinta banget sama kamu. Atau ini bisa sebaliknya ya, kamu cinta kepada seseorang, tapi cintamu tidak berbalas. Seperti itu ya, orang yang kamu cintai malah cuek. Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Aku melihat kamu dengan si dia ini sudah berpisah ya. Dan perpisahan ini aku lihat ternyata masih selalu dia kenang-kenang, selalu dia ingat-ingat, terutama masa lalu di antara kamu dengan dia selama ini. Dia sering bernostalgia tentang apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia selama ini. Dia selalu keingetan terus apa yang pernah terjadi di antara kalian. Ya, jadi kalau aku lihat akhir-akhir ini dia sering bernostalgia mikirin apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian ya, masa-masa saat kalian pernah pergi liburan bareng kah, atau pergi kencan di mana gitu ya, atau masa-masa kalian pernah bersama itu, wah keinget terus aku lihat di sini. Kemudian aku melihat juga, ternyata kamu dengan dia ini sebenarnya memiliki ikatan atau telepati yang kuat ya, sehingga saking kuatnya telepati yang kalian miliki, kadang ini kalian tuh sering banget curigaan, sering banget tuh kalian sudah merasakan ada sesuatu yang terjadi di diri dia gitu, yang terjadi pada dia tanpa belum adanya konfirmasi dari kamu kepada dia. Kayak misalkan gini, misalkan aja ya, contohnya gini, kemarin tiba-tiba dia komunikasi rutin, ya intens, rutin, bagus lah komunikasinya. Tiba-tiba kok seminggu ini bener-bener blas gak ada komunikasi. Terus itu dia cuekin kamu, chat jarang dibales, telepon gak diangkat, misalkan gitu. Kamu mulai curiga nih, orang kenapa nih? Jangan-jangan. Nah, tiba-tiba perasaanmu atau pikiranmu tiba-tiba merasakan atau memikirkan, wah kayaknya nih orang di sana ada yang lain nih, soalnya nyuekin aku, bla 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 gitu lah ya. Pokoknya ada rasa curiga seperti itu. Nah itu ya, karena kalau aku lihat tingkat telepati atau insting ya, lebih tepatnya insting kamu ke dia itu kuat dan insting dia ke kamu itu kuat. Jadi kalian ini kadang tanpa melihat ya, tanpa melihat satu sama lain tuh kayak udah ngerasain gitu loh, ada sesuatu yang terjadi gitu di dia gitu ya. Kadang-kadang suka ngerasain kayak gitu. Nah, akhirnya belum konfirmasi kamu mungkin sudah nuduh, atau sebaliknya ya, dia belum konfirmasi ke kamu ada apa, malah udah nuduh duluan, atau misalkan udah menjudge gitu ya. Ya nuduh itu menjudge ya. Ya udah nuduh atau udah, kamu di sana ada yang lain ya, kamu begini ya, kamu begitu, nah kayak gitu. Akhirnya sering sekali terjadi pertengkaran di antara kalian seperti itu. Karena itu tadi ya, ada sesuatu pemblokiran atau ada sesuatu yang tiba-tiba beda, berubah ya, tiba-tiba nggak ada komunikasi, tiba-tiba menghilang. Nah itu sehingga ada kecurigaan ya. Oke, kemudian aku lihat di sini dia memang orang yang pintar sekali mempermainkan psikis kamu ya, mentalnya kamu ya. Jadi dia itu kalau misalkan lagi ada masalah, memang dia orangnya
suka tiba-tiba ngilang ya, atau misalkan dia lagi nggak nyaman hidupnya, entah ada apa gitu tiba-tiba pasti ngilang ya, sehingga memberikan beban psikis kepada kamu seolah-olah kamu lah yang bersalah atau kamu akhirnya berpikiran negatif bla 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 seperti itu ya. Akhirnya timbullah ledakan emosional di sini yang tidak terkendali seperti itu. Dan ada ketegangan di antara kalian seperti itu ya, ada kebingungan seperti itu. Karena tiba-tiba hening, tiba-tiba tidak intim lagi, tidak intens seperti itu. Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian ini perlu melatih tentang memperkuat kepercayaan satu sama lain ya. Kalian harus bisa memperkuat rasa kepercayaan satu sama lain agar tidak selalu berkonflik, tidak selalu salah paham seperti itu. Paling tidak kalau misalkan sudah merasakan sesuatu dikonfirmasi dulu kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah dikonfirmasi tapi kamu merasa kayak kok nih orang ngomongnya beda ya, kok nih orang ngomongnya kayak AIU gitu ya, kelihatanlah dia bohongnya baru gitu ya. Karena sebenarnya kalau aku lihat ya, kamu itu memang udah cinta banget sama dia ya, kamu itu sebenarnya cinta banget sama dia dan sebenarnya dia juga cinta sama kamu. Seperti sebenarnya kalian itu sama-sama saling cinta, makanya ikatan batin kalian atau intuisinya kalian itu kuat satu sama lain seperti itu. Tapi cuman memang masalahnya di hubungan kalian adalah kesulitan dalam berkomunikasi. Entah mungkin karena LDR, sinyal nggak ada, atau mungkin karena kesibukan masing-masing gitu. Atau apa ya, memang sifat dari orang itu terlalu cuek, sehingga ya udah punya apa ya, kayak lebih mementingkan diri sendiri gitu. Jadi komunikasi itu jarang terjalin ya, jarang terjalin. Terus juga aku lihat memang ternyata dia ini orang yang sulit untuk bersikap jujur terhadap kamu ya, atau sulit untuk bersikap terbuka terhadap kamu ya. Jadi kalau misalkan dia ini mau mengambil suatu keputusan, tindakan, atau curhat gitu ya, dia tuh harus berpikir sampai minimal 2 kali berpikir atau bisa lebih gitu ya, sebelum dia mengambil suatu keputusan atau tindakan apapun ya. Karena di sini kalau aku lihat dia itu orangnya memang hati-hati banget ya. Jangan sampai suatu keputusan, tindakan, ataupun perkataan yang dia ucapkan itu menyakiti orang lain, kayak gitu ya. Makanya di sini kadang kamu dengan dia tuh kalau ngomong tuh kadang apa ya, kayak terpotong-potong, atau kadang dia suka mengalihkan pembicaraan, atau kadang cuman nyengir doang, ketawa doang kayak gitu. Karena yaitu dia sangat berhati-hati sekali dalam mengambil suatu tindakan, keputusan, atau apa ya, dalam berbicara gitu ya. Dia sebenarnya nggak mau ngebuat kamu terluka seperti itu. Oke. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Four of Swords. Oke, sebenarnya hubungan kalian ini masih dalam tahap seperti kayak perkenalan ya, atau apa sih, penjajakan ya, memperkuat ya, penjajakan, perkenalan, sehingga banyak sekali cobaannya gitu ya, aku lihat di sini. Tapi kalau udah ada Four of Swords ini aku lihat seiring berjalannya waktu, nampaknya hubungan kalian akan mulai membaik nih ya, akan mulai yang tadinya ada perselisihan mulai meredam emosinya seperti itu ya. Yang tadinya kalian penuh dengan ketegangan, kecemasan kayak mulai meredam ya. Karena aku lihat memang kalian sudah mencapai pada titik puncak kecemasan atau ketegangan itu. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam menyelesaikan atau dalam meredam amarah kalian, yaitu dengan melarikan diri atau ya apa itu namanya,
Melarikan diri itu maksudnya ya udah ngiklasin aja apa yang sudah terjadi gitu ya, atau ya kalian menyelesaikannya. Tapi kalau aku lihat sini lebih kebanyakan sih kayak biarkan waktu sajalah yang menyelesaikan. Jadi kalau aku lihat lebih ke ya udahlah ikhlasin aja kayak gitu. Jadi makanya di sini kayak ada yang menyerah gitu ya, menyerah. Karena kalau aku lihat ternyata hubungan kalian ini toksik ya, hubungan kalian toksik, makanya masa-masa percobaan di antara kalian yang wow banget itu ya tentang apa nih, mungkin terlalu cuek ya, saking terlalu cueknya kamu mungkin jarang banget ada komunikasi, jarang banget diperhatiin, kurang banget diberikan quality time bersama gitu ya dengan dia. Nah jadi kamu ngerasa kesel, dongkol, wah udah deh emosi kamu bercampur aduk. Nah karena kamu udah ada di posisi kayak udah lelah, capek, hubungannya selalu tegang, penuh kecemasan, kamu selalu merasa cemas, kamu selalu merasa khawatir, takut, pikiran udah kalut ya, ya pokoknya udah lelah lah intinya, sudah ada di titik puncak, kamu sudah merasa lelah, ya udah deh, karena dia pun tidak bisa diajak kompromi, udah lebih baik melepas seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu pun ingin sembuh, kamu ingin pulih, kamu ingin healing. Jadi makanya di sini kamu ingin membebaskan diri dari hubungan yang toksik ini, mengakhiri hubungan yang memberikan rasa duka ya. Apalagi di sini walaupun kamu misalkan menjalin hubungan dengan dia, ya menjalin hubungan itu kan berarti antara 2 orang, minimal 2 orang kan, ya kan. Nah, kamu selalu merasa menjalin hubungan 2 orang tapi selalu serasa sendiri, jadi selalu merasa kayak kehilangan, sendirian seperti itu. Jadi lebih baik ya udah mending bener asli, bener sendirian tapi ngerasa bebas ya, tidak perlu menunggu seseorang, tidak perlu mengharapkan sesuatu dari seseorang gitu. Makanya di sini aku lihat kamu udah deh cukup, lebih baik aku beneran sendiri dulu ya, tapi aku bebas melakukan apapun tanpa harus menunggu dan menunggu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu membebaskan diri dari hubungan yang toksik. Jadi itu ya. Kalau aku lihat sih lebih ke situ. Jadi apa ya? Bukan meredam, apa tadi aku sebutnya? Secara bertahap hubungan membaik ya, atau secara bertahap membaik keadaan kalian ya, karena ini kamu seperti udah mengikhlaskan aja yang apa yang sudah terjadi gitu, bukan menyelesaikan tapi biarkan waktu yang menyelesaikannya, biarkan semesta yang mengaturnya seperti itu. Karena ya kamu udah angkat tangan, kamu sudah lelah, kamu sudah menyerah gitu ya. Apalagi di sini, wow, apalagi di sini pengkhianatan ya, Seven of Swords. Hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Hubungan ini sudah berpisah karena adanya pengkhianatan, ketidakjujuran, kebohongan, ya, perselingkuhan, kecurangan, apalah sebutannya lah, pokoknya yang kayak gitulah ya, yang menyakiti kamu. Terus itu juga aku melihat ada sikap dari seseorang di sini yang walaupun dia jujur, padahal sebenarnya kejujuran itu untuk menutupi kebohongan dia yang lebih besar gitu ya. Jadi mungkin gini, ketika dia ada yang tiba-tiba berubah beda gitu, akhirnya kamu bertanya, kamu kenapa, kemarin ada apa, kenapa kamu ngediemin aku, bla bla bla. Oke, dia jujur, aku sibuk, aku lagi pusing sama kerjaan aku. Oke, stop sampai di situ. Dia berkata dia memang benar sibuk kerja, memang dia lagi pusing dengan kerjaannya lagi numpuk, benar. Tapi sebenarnya ini kalau ada Seven of Swords berarti kan ada perselingkuhan, ada pengkhianatan, dan ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Jadi jujurnya dia yang bilang aku sibuk kerja, kemarin aku lagi pusing sama kerjaan aku, padahal dibalik itu dia jujur untuk menyembunyikan sesuatu yang lebih besar itu tentang perselingkuhan yang dia lakukan, agar kamu mentok di situ aja nanyanya ya. Nanyanya udah cukup, kenapa kamu kemarin ngediemin aku, kenapa kamu kemarin nggak ada kabar, kemana, bla bla bla. Cukup dia bilang oke, aku sibuk kerja, udah stop di situ doang. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar rahasianya di balik itu semua. Ya agar kamu berhenti, nggak usah nanya lagi, nggak usah nanya yang lebih wow lagi gitu ya. Gitu, makanya di sini dia jujur. Toh kamu lihat, oh iya dia kan seorang pria dewasa atau seorang wanita dewasa, otomatis dia harus bekerja gitu.
dan dia mungkin punya karir ya, punya bisnis, jadi ya wajar kalau dia sibuk. Ya enggak sih? Rasional dong, rasional. Otomatis kamu menerima alasan itu. Padahal sebenarnya ya ada sesuatu di balik itu semua. Oke, kemudian aku melihat juga di sini dia selalu selama ini berusaha menyembunyikan perasaan dia sebenarnya ya. Dia berusaha atau bisa jadi dia selalu berusaha mempengaruhi kamu untuk ya percaya sama dia gitu ya. Jadi itu tadi ya, kan ini aku bilang true love tapi ada codependency. Jadi ada seseorang yang benar-benar bucin banget tapi seorangnya cuek, bodo amat, nggak peduli. Padahal sebenarnya aku bilang tadi the Empress ini adalah sebenarnya kamu dengan dia sama-sama saling cinta, makanya insting kalian itu kuat gitu. Tapi kenapa kok misalkan true love ini tadinya kamu cinta banget sama dia, dianya cuek banget. Kok dibilang cinta orang dia aja cuek banget ya ini. Ya, karena dia selalu pintar menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Gitu. Ya. Ada memang orang yang seperti ini. Cinta tapi bilangnya nggak cinta, padahal cinta. Seperti itu. Ya, biasanya orang yang seperti ini tuh orang yang narsis atau orang yang punya luka di masa lalu, pernah dikhianati kah atau gimana gitu ya. Ya, biasanya sih seperti itu. Intinya gitulah ya. Dia sebenarnya masih menyembunyikan perasaan dia sebenarnya. Terus itu juga aku lihat nih ya, Seven of Swords itu memang ada seorang teman yang wah baik banget di sisi dia. Nah temannya ini sebenarnya tuh suka banget sama dia. Entah inilah selingkuhannya atau memang belum menjadi selingkuhan tapi sudah pintar mempengaruhi. Temannya itu bersikap baik sama dia, tapi ya namanya orang baik ya, pintar mempengaruhi dia sehingga menyabotase hubungan kalian kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi ya temannya inilah selingkuhannya. Entah itu memang di saat itu dia sudah jadian atau belum. Tapi intinya dia sudah dipengaruhi, sudah dikontrol, sudah dibuat boneka lah sama si temannya itu agar hubungan kalian berakhir gitu. Dimanipulasi seperti itu. Judgment. Energi kuat banget kalian LDR. Ya, ini juga yang menjadi alasan salah satunya komunikasi itu jarang. Ya, karena LDR jauh, ada yang sampai beda kota di sini, beda negara ya. Ada yang beda kota, beda negara, beda pulau, beda provinsi ya. Jadi apalagi kalau beda negara kan, siang malam kadang beda ya, waktu juga beda. Atau mungkin kalau misalkan masih sama-sama di satu negara, mungkin di setiap bagian kan beda-beda. Ada yang berjarak 2 jam ya kan, ada yang berjarak 2 jam, ada yang berjarak 1 jam. Nah itu. Atau ya mungkin terlalu pelosok gitu kan, sinyal jadi sulit. Ya, tapi itu alasan kecil sih sebenarnya ya. Kalau misalkan memang nggak ada yang ditutup-tutupi, otomatis ya penghalang kayak gitu bisa dimengerti dan bisa diantisipasi dong. Tapi ya gimana? Ternyata ada hal yang lebih besar yang selama ini dia sembunyikan sama kamu. Get off ya. Dan aku lihat juga ternyata saat ini dia ngerasa kayak kamu itu sudah menilai dia buruk atau kamu itu sudah memberikan penilaian yang tidak adil bagi dia. Tapi sebenarnya kamu juga merasa bahwa dia sudah memberikan penilaian yang tidak adil juga untukmu. Ya, jadi gini, misalkan aja contoh. Ketahuan nih dia selingkuh. Ya, otomatis kamu udah stereotip, dah deh tukang selingkuh, nggak patut untuk dipercaya. Akhirnya kamu pergi. Ya, dia nggak terima seperti itu kalau dia dibilang tukang selingkuh. Dia nggak terima kalau kamu tiba-tiba mengambil tindakan untuk meninggalkan dia. Itu dia kecewa di situ dengan kamu. Dan kamu juga kecewa karena dia mungkin menilai kamu tuh orang yang selalu berpikiran negatif terus terhadap dia, selalu menuduh dia terus gitu ya. Nah itu
ya. Nah, di situ juga kamu merasa kecewanya. Ya emang faktanya dia selingkuh kok gitu kan. Akhirnya di sini sebenarnya kamu dengan dia berpikiran bahwa kalian ini sama-sama suka memberi penilaian yang tidak adil satu sama lain seperti itu. Entah itu fakta ataupun tuduhan, tapi yang pasti adalah pemikiran dari kalian berdua adalah sama-sama tidak bisa memberikan penilaian yang adil satu sama lain atau dalam masalah apapun, ya dalam masalah apapun. Gitu. Ya, jadi tidak sepemikiran di sini. Ya wajar namanya juga dua orang ya, pasti kan punya dua otak dan dua pikiran, dua pola pikir ya, dua pola pikir atau lebih. Jadi ya nggak bisa memang nggak dengan mudah sih, nggak dengan mudah bisa satu pemikiran gitu. Wajar, hanya saja ya mungkin di sini kalian masih ego, dia juga masih ego gitu. Jadi walaupun ada perbedaan ya tetap tidak bisa diterima. Gitu kalau aku lihat ya. Jadi merasa bahwa dari kedua belah pihak ini memberikan penilaian yang tidak adil atau bisa jadi hanya salah satu pihak saja yang merasa bahwa pasangannya tidak memberikan penilaian yang adil. Ya. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata dia ini selalu tidak jujur ya, tidak jujur dan tidak lugas dalam berkomunikasi. Dia suka pelin-pelan atau kalau misalkan di sini, misalkan kamu bertanya tentang apa ya, tentang kepastian. Sebenarnya kamu nganggap aku ini apa sih? Nah, dia mulai mengalihkan pembicaraan atau menjawabnya dengan bahasa yang nyeleneh. Seperti itu. Jadi nggak lugas dalam berbicara ya. Dia malah ngebecandain omongannya kamu atau menya-menye, tau menya-menye nggak sih? Menya-menye itu kayak apa sih yang nggak lugas gitu loh, kayak bercanda yang melambai-lambai ya kayak gitulah ya. Intinya tidak lugas ya. Padahal kan apa ya? Kamu hanya mengharapkan jawaban antara ya kamu pasangan aku atau ya kamu bukan pasangan aku, atau misalkan ya aku hanya menganggap kamu teman, misalkan gitu contohnya ya. Itu kan jawaban yang lugas, jawaban yang tegas ya, lugas gitu. Nah, misalkan dia justru malah jawabnya begini, emangnya kamu mau ngarepin dianggap apa kayak gitu, kan nggak lugas, itu menya-menyi namanya. Ya. Ya jadi kayak menganggap pembahasan kamu atau pertanyaan kamu itu kayak nggak serius gitu, orangnya nggak lugas, terus itu juga nggak jujur. Ya dari situ kan terjawab ya bahwa apa ya aku bilang tadi, dia itu cinta sama kamu, tapi karena jawabannya ya emang kamu mengharapkan aku mau nganggap kamu apa kayak gitu, berarti kan nggak jujur juga gitu ya, paham ya? Contohnya, example-nya kayak gitu aja. Orangnya suka tidak menganggap serius pertanyaanmu atau menjawabnya secara menye-menye, tidak lugas seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi ya? Ini. Nih, dia ini kan orang yang gampang terhasut ya dengan omongan-omongan orang. Terus itu mungkin orang-orang itu berkata bahwa kalian gak cocok ya dalam menjalin hubungan karena mungkin ada perbedaan ini itu. Terus itu juga mungkin ada apa omongan-omongan buruk gitu tentang kamu, ini itu. Mungkin kamu entah di sini kamu pernah ngomong sama dia bahwa itu sebenarnya bukan urusan kamu, itu hak mereka memberikan saran. Kalau kamu percaya sama aku ya udah nggak usah didengerin gitu kan. Entah kamu berkata seperti itu atau tidak, yang pasti adalah dia ini orang yang gampang terhasut ya. Memang seharusnya sih kamu harus tegas ngomongin itu. Kalau dia ini orang yang gampang terhasut, maka kamu harus memberikan jawaban tegas, konfirmasi yang tegas bahwa nggak ada hak orang lain selain aku dan kamu yang bisa mempengaruhi hubungan ini gitu. Kalau memang kamu mau sama aku gitu. Ya, sedangkan ya gimana ya, orangnya juga menye-menye juga sih. Gimana mau diajak ngomong serius, diajak ngomong tegas gitu ya. Karena orangnya kayak gini juga. Oke, seperti itu. Ya.
Kemudian Page of Pentacles. Berarti gini, kamu berdealing dengan seseorang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas. Aku lihat juga memang orangnya juga kurang berprestasi ya, suka menunda-nunda. Tuh, orangnya suka menunda-nunda ya. Bahkan saking suka menunda-nundanya sampai-sampai banyak loh kesempatan yang dia lewati dalam hidupnya gitu. Ada peluang apa, kerjaan apa gitu terlewati karena dia orangnya suka menunda-nunda. Terus itu ya, kalau aku lihat di sini memang orangnya itu tidak jujur, orangnya nggak setia. Dikonfirmasi lagi dengan Page of Pentacles ini ya, dan orangnya juga tidak dewasa. Aku lihat di sini. Bahkan dia ini orang yang punya apa ya, kayak bisa dibilang drama nggak sini? Jadi pokoknya dia itu selalu menunjukkan, bukan selalu menunjukkan sih ya. Dia ini punya gaya hidup yang selalu murung kayak gitu loh ya, dan dia juga punya watak yang apa ya, selalu masam gitu loh, selalu cemberut, selalu kayak kelihatan susah, nah kayak gitu ya. Nah, terus juga aku lihat dia memang aduh, pembohongnya nih wow banget. Ya, bahkan mungkin selama ini ketika kamu bersama dia, kamu itu nggak pernah diperlakukan dengan baik, kamu selalu diperlakukan dengan buruk ya, sehingga ya wajar ya kalau misalkan di sini dia kehilangan kamu ya. Tapi setiap kali kalian berpisah dengan dia ya, dia kehilangan kamu, dia selalu menyesali loh ya, dia selalu menyesali kalau kamu udah nggak ada lagi di hidup dia atau ya di sekitar dia seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ada indikasi dia akan menyesali perpisahan kalian seumur hidup gitu. Jadi kalau misalkan dia ingin kembali lagi sama kamu, dia perlu banyak usaha tuh untuk menarik perhatian kamu lagi gitu. Karena sekarang aku lihat memang perasaan kamu sudah bosan sama dia, udah kesal sama dia, udah nggak tertarik lagi sama dia, udah bodo amat sama dia, seperti itu ya. Dan kalau memang kalian ini belum menikah satu sama lain ya, memang sebenarnya dia ini belum siap untuk menjalin suatu komitmen atau menjalin suatu hubungan pernikahan seperti itu. Karena ya dianya aja kalau aku lihat selama ini kurang banget gitu loh effort ya, kurang banget menunjukkan kayak ketekunan dan tekad untuk membuat hubungan kalian itu ada perkembangan gitu. Jadi dia kayak nunjukin ogah-ogahan gitu loh kalau ngejalin hubungan sama kamu, yaitu kamu mah effort, dianya mah hanya memperdulikan diri sendiri ya. Apalagi di sini aku lihat jarang komunikasi. Gimana kurang nggak tekadnya tuh ya kan? Jadi dia selama ini kurang ada tekad untuk membuat hubungan kalian langgeng. Bahkan ada nih dari kalian yang menjalani hubungan dengan dia itu hanya sekedar dijadikan sahabat tapi jangka panjang. Jadi kayak mana ya? Sahabat rasa pacar gitu loh. Tapi ya hubungannya adalah sahabat, tapi gayanya kayak pacaran, kayak pasangan kekasih. Sehingga ya nggak ada komitmen di situ. Ya komitmennya ya sahabat, tapi rasanya diperlakukannya atau mau diperlakukannya seperti pasangan. Seperti itu. Dan ini jangka panjang. Berarti bisa jadi hubungan kamu dengan dia ini sudah ada yang bertahun-tahun, terus itu ya nggak diajak-ajak nikah, nggak diajak-ajak pacaran, ya karena itu. Ya karena memang dia belum siap untuk berkomitmen, seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kamu memilih untuk mengakhiri hubungan ini, dia nggak mau gitu, ya. Ya nanti dia akan iming-imingin lagi, ya kita sahabat aja kayak gitu. Jadi paham gak sih kalau sahabat tuh kan berarti suatu saat kalau misalkan kalian berpisah terus suatu saat ketemu ya tetap kalian akan bisa tegur sapa gitu kan, ya kan, tegur sapa, masih bisa hahaha
ketawa-ketawa bareng kayak gitu ya, walaupun kalian kalau misalkan dia hanya menganggap teman. Nah kalau misalkan pacar gitu, kalau kalian udah berpisah kan ada yang sampai nggak mau kenal sama sekali kayak gitu kan. Nah itu dia nggak mau ya, jadi dia maunya pacar teman aja, biar walaupun kalian berpisah karena apapun, suatu saat kalau ketemu masih bisa hahaha gitu loh. Apa sih hahi? Kayak ya bisa sok kenal, sok deket gitu loh. Ya, tapi kalau pacar kan biasanya rata-rata orang di luar sana kalau udah jadi mantan pacar, mantan pasangan itu biasanya kan cuek gitu. Ya, ada yang nggak mau kenal atau kayak risih gitu ya, risih, nggak mau deket, ada yang seperti itu. Jadi dia tidak mau yang seperti itu, maunya yang tetap teman rasa diperlakukan pacar seperti itu dengan jangka panjang, dengan waktu yang cukup lama. Oke, kita lihat nih ya orang yang sebenarnya masih mencintai kamu tapi pura-pura tidak mencintai kamu ini sebenarnya apa sih ya perasaan dia sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya dia ini tuh masih terhalang dengan materi. Ya, dia ini masih fokusnya itu di materi, di uang dan uang. Ya, masih fokusnya itu di pencapaian kestabilan diri. Karena aku lihat nih saat ini atau selama ini dia itu pengen memiliki sesuatu atau membeli sesuatu ya. Dan mungkin itu harganya cukup mahal, misalkan mau membeli rumah, ingin membeli mobil, ingin membeli aset apa kayak gitu ya. Tapi dia ini ternyata pendapatannya itu mungkin tidak sebesar itu, bisa sampai bisa harus bisa membeli apa yang dia inginkan itu. Bahkan aku lihat di sini dia itu orang yang memang punya gaya hidup yang hedon. Ya, saking hedonnya gaya hidup dia, ada yang sampai berani hutang untuk menutupi gaya hidup gitu. Terus itu juga nih orang, kalau aku lihat secara keuangan mungkin memang belum sukses-sukses amat gitu loh ya, masih ya duit ada tapi nggak sebanyak itu gitu loh ya. Jadi cukup lah, uangnya itu cukup untuk seharian dia kayak gitu. Mana dia ini juga ternyata punya kewajiban pribadi, misalkan harus membiayai perekonomian keluarga, dia mungkin pengganti tulang punggung keluarga, mungkin dia pengganti sosok ayah atau sosok ibu di keluarganya, dia harus membiayai sekolah adiknya kah, atau dia harus memberikan nafkah ya perekonomian ke orang tuanya seperti itu. Belum lagi dia harus membiayai kehidupan pribadi dia sendiri, belum lagi dia harus punya uang tabungan jangka panjang seperti itu. Belum lagi di sini dia harus mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan ya, atau misalkan kalau dia punya pasangan ya, dia harus membiayai pasangannya seperti itu ya. Tapi intinya gitu deh ya, dia ini punya tanggung jawab pribadi, terus itu juga ada suatu keinginan yang cukup besar yang ingin dia miliki, dan itu mungkin harganya cukup mahal gitu loh. Makanya sampai ada yang berhutang di sini. Sehingga makanya dia ini selama ini tuh fokus hidup dia tuh kerja, cari cuan, gimana caranya dapat uang yang banyak agar dia bisa membeli apa yang dia inginkan, misalkan mobil deh kayak gitu ya. Makanya dia kerja banget, cari duit gitu, ngumpulin duit untuk beli mobil. Tapi ya gimana, uang dia itu pas-pasan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, belum lagi untuk sekolah adiknya, belum lagi untuk biaya keseharian dia sendiri, itu aja udah terbagi-bagi habis gitu loh. Makanya di sini sampai berhutang-hutang. Jadi ketika dia punya pasangan, kamu misalkan ya, dia punya pasangan kamu, ya kamu sering dicuekin, kamu sering diabaikan, kamu sering tidak diperlakukan dengan baik.
ya, karena fokus dia ya bukan, prioritas itu bukan kamu, prioritas dia adalah dirinya sendiri, ya, apa yang dia inginkan itu dulu gitu. Kemudian apa sih perasaan dia lagi? Perasaan dia adalah ingin sekali berdamai dengan kamu, ya. Di sini dia pengen berdamai sama kamu karena sempat nih kan, kalau ada masalah tuh dia selalu lari dari kamu, selalu pergi dari kamu, ya, selalu meninggalkan masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian sehingga kalian berpisah tuh tidak dengan cara baik-baik, ya. Masih ada amarah, masih ada rasa kesal, masih ada rasa apa itu tadi aku sebutnya, kesal, bosan ya di sini ya, di Page of Pentacles tadi ya. Nah itu, jadi di sini dia pengen menghubungi kamu lagi, pengen menyelesaikan, menarik perhatian kamu lagi, pengen berdamai dengan kamu dengan membicarakan masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kalian. Walaupun di sini dia juga takut sebenarnya akan bertengkar lagi sama kamu, karena pasti itu kalau dia komunikasi lagi dengan kamu, pasti kan kamu tanya, ada apa gitu kan, mau ngapain, mau apa, ada perlu apa, seperti itu. Pasti kamu akan tanya gitu. Terus ya nanti dia iming-iming, gini, agar bisa menarik perhatian kamu lebih, itu kan berarti harus ada keperluan yang penting. Baru kamu akan memberikan dia perhatian yang lebih. Nah, menurut dia, yang bisa membuat perhatian kamu lebih memberikan perhatian lebih ke dia itu adalah masalah yang tidak terselesaikan di antara kalian. Itu makanya di sini nanti dia ngebahas itu. Walaupun di sini dia tahu kamu bakalan ada amarah nanti, ya, pas kalian mendiskusikan masalah kalian, membicarakan masalah kalian yang dulu-dulu itu, pasti kamu akan marah juga. Karena di sini kan masalah ini dari awal tidak diselesaikan. Hanya dipendam sehingga udah numpuk tuh emosimu ya. Numpuk tuh rasa kesalmu. Jadi pasti akan ada amarah. Nah, itu juga yang dia sebenarnya masih takuti gitu ya. Aduh, pasti nanti kamu marah. Tapi ya gimana kalau misalkan nggak ngomongin itu, kamu nggak akan tertarik untuk membahas atau ngobrol sama aku kayak gitu. Karena saat ini aku lihat di sini dia pengen banget punya komunikasi yang intim dan intens dengan kamu. Tetap berjalan komunikasinya. Gimana caranya? Ya ini lagi dia cari. Terus gimana caranya biar berdamai dengan kamu agar kamu tidak marah sama dia gara-gara masalah yang tidak terselesaikan itu kemarin gitu. Ya, dia lagi cari cara gimana gitu ya. Itu kemudian aku lihat di sini Page of Wands. Oh, masih ada jiwa bebas ya, masih ada jiwa bebas. Jadi gimana ya aku lihat di sini ya, ini orang kayak mau sama kamu, tapi masih juga mau bebas ya. Di luar sana dia masih mau tebar pesona juga, masih mau deket-deket juga dengan si A, dengan si B, dengan si C. Ya, itulah orangnya. Jadi paham ya. Jadi jangan bertanya, lah kalau misalkan cinta sama aku, kenapa dia masih mau sama si A, sama si B, sama si C? Ya mana saya tahu, itu karakter dia mbak, gitu ya. Aku kadang kan suka heran gitu pada tanya, kalau dia cinta sama aku, kenapa dia malah menghadirkan selingkuhan, malah menghadirkan yang lain? Ya namanya karakter orang mbak, saya juga gak tahu gitu. Ini juga kan pembacaannya tidak tertuju pada satu orang. Nah energinya yang terbaca seperti ini. Lah ternyata kebetulan aja ceritanya seperti ini gitu. Orangnya ternyata masih mau sama kamu, tapi mau sama yang lain juga. Masih suka bebas, masih suka menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu. Bahkan bukan hanya sekedar pasangan doang yang mau dia nikmati. Pekerjaan aja dia masih suka kilar-kilir. Mau jadi apa nih? Mau jadi pedagang, tapi mau juga jadi karyawan kantoran. Mau jadi misalkan apa lagi? Montir. Mau jadi apa lagi? Pokoknya banyak gitu loh. Suka-suka dia gitu loh. Orang yang masih suka-suka hati kalau aku lihat. Jadi belum stay gitu pada satu keinginan, atau memang ya karena dia punya jiwa petualang sehingga semua mau dia explore, semua mau dia rasain kayak gitu ya. Kalau aku lihat sih lebih ke jiwanya jiwa yang petualang sih
ya. Dia ini punya jiwa petualang sehingga semua mau dieksplor sama dia. Gimana sih rasanya kalau ngejalanin sama orang yang kriterianya begini-begini, atau aku pengen ngejalin sama si A itu kayaknya cantik deh secara fisik gitu. Tapi gimana ya rasanya? Oh ternyata pas udah dijalanin ternyata orangnya judes, orangnya begini, orangnya begitu. Ih nggak enak ternyata sama si A. Cobalah sama si B. Ternyata si B itu begini, jorok, jarang mandi, bla bla bla. Ih nggak mau Akhirnya balik lagi ke kamu. Makanya, nah kebetulan si kamu ini orangnya kan jor-joran, ya kan? Apa yang dia mau selalu kamu kasih gitu ya. Kamu tulus ngasih perhatian, rasa cintamu, ngasih sesuatu. Mungkin ya kamu udah ngasih dia banyak uang kayak gitu. Ya. Jadi gitu. Kalau orang yang masih suka masih punya jiwa bebas, jiwa petualang tuh ya pola pikirnya bebas gitu loh. Jadi kenapa kalian bertanya ya kalau dia cinta sama aku, kenapa dia harus menghadirkan pihak lain? Kenapa dia harus selingkuh? Coba tanya deh sama si itunya. Gitu ya. Ya, karena kalau aku ngeliat sih dari pembacaan tarotnya seperti itu gitu ya. Jadi kadang aku mau komen di situ, tapi ya kok banyak yang komen kayak gitu. Ya, jadi karena dia punya jiwa yang bebas. Makanya jadi pengen punya kamu, pengen juga ngerasain punya yang lain gitu. Makanya mungkin hubungan kalian juga on off terus. Udah pergi datang lagi, udah move on kamunya tiba-tiba ucuk-ucuk datang, ngajak balikan, minta maaf, bla 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 bla, akhirnya nyantol lagi ya gitu-gitu aja terus entah sampai kapan gitu. Ya aduh nggak kelihatan lagi nih. Sini aja deh ya. Oke, kemudian ada Ten of Swords. Ten of Swords itu ya dia merasakan bahwa memang ini sudah berakhir ya, hubungannya sudah sudah berakhir. Bahkan dia ngerasain kok berakhirnya hubungan kalian ini juga masih ada rasa kebencian ya, entah ini dari kamu atau dari dia gitu ya. Jadi perpisahan ini nggak dengan cara baik-baik gitu loh maksudnya. Jadi masih ada rasa amarah, masih ada rasa kesal, rasa benci seperti itu. Jadi putusnya hubungan kalian ini tidak dengan baik-baik seperti itu. Terus itu juga dia menyadari hubungan ini tuh memang ada masalah yang cukup serius, makanya kalian sampai meminta untuk berpisah atau kalian makanya berpisah seperti itu. Karena ya itu dia sadar dia tidak setia sama kamu, dia pernah mengkhianati kamu, terus juga orangnya mendramatisir keadaan terus ya. Bahkan dia sadar, dia tahu memang cara dia dalam menarik perhatian itu dengan berdrama, berlomba-lomba untuk mencari perhatian kamu itu dengan cara berdrama seperti itu ya. Makanya itu dia selalu menjual watak yang masam, watak yang kehidupan yang sengsara, nah kayak gitu, untuk menarik perhatian orang yang drama gitu ya. Jadi dia selalu bertindak seolah-olah dia korban kayak gitu. Tapi aku lihat di sini dia pun sadar, dia tahu bahwa saat ini kamu itu udah tidak bisa lagi semudah dulu dipengaruhi oleh dia dengan cara yang berdrama-drama itu. Karena di sini dia sadar kayaknya kamu udah paham, udah sadar banget taktik pola dia dalam menarik perhatian kamu. Dia ngelihat kayaknya kamu ini udah sadar kalau dia ini tuh selalu nggak pernah berubah. Jadi kayaknya nggak akan mungkin dia bisa dengan mudahnya menarik perhatian kamu lagi dengan cara yang sama seperti kemarin-kemarin. Nah, ini yang lagi dia cari. Gimana caranya ya untuk narik perhatian kamu, tapi caranya tidak seperti yang kemarin gitu. Agar kamu tidak menolak dia nanti kalau misalkan dia datang. Gitu. Paham? Iya, paham. Dia udah ngelihat, ini dari gerak-gerik kamu, dari sikap kamu, kayaknya kamu udah nggak bakalan mudah terpengaruhi lagi dengan cara berdrama-dramanya dia. Kayak gitu. Misalkan kemarin ya, cara dia ngambil perhatian kamu adalah dengan berdrama. Oh, aku kemarin ditipu sama orang berapa puluh juta, bla 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 bla. Ya kamu kasihan, kamu terima lagi. Bahkan kamu pinjemin uang atau kamu kasih uang, kayak gitu. Ya.
Jadi aku lihat di sini dia tahu bahwa kamu kayaknya udah nggak gampang untuk dipengaruhi lagi seperti yang kemarin-kemarin. Jadi di sini dia lagi cari cara. Gimana caranya? The lovers. Sebenarnya tuh, ya the lovers. Kalian itu sama-sama saling cinta. Kamu dengan dia itu masih sama-sama saling sayang. Masih ada gairah bahkan secara seksual. Ya. Jadi rasa cinta ini antara kamu dengan dia itu memang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena hubungan itu sudah begitu mendalam. Yaitu tadi ada the high priestess. Tanpa kalian melihat satu sama lain, kalian itu sudah punya insting satu sama lain yang kuat gitu. Makanya di sini the lovers, kemudian ditambah lagi the high priestess, berarti energi kuat banget, ya. Kayak tiba-tiba aja bisa ngerasain misalkan dia di sana selingkuh. Ya di sini kamu udah oh kayaknya nih orang selingkuh nih. Wah, nih orang kayaknya ada yang lain nih. Padahal kamu nggak tahu dia ada di mana, dia lagi ngapain gitu nggak tahu. Tapi tahu ada insting aja. Nih orang selingkuh nih. Nih orang ada yang lain nih gitu. Nih orang ada yang deketin nih gitu. Ya. Tapi karena ini the lovers, mau sejauh apapun jarak di antara kalian, mau selama apapun kalian berpisah, didatengin lagi, ya. Karena the lovers ini kan menandakan itu ya, belahan jiwa, ya belahan jiwa. Jadi mau sejauh apapun tuh selalu ada koneksi di hati, ya di hati. Sehingga ya sulit untuk saling melupakan. Nah inilah karena saling ada koneksi di hati, sulit melupakan itu yang selalu menarik dia untuk kembali lagi dan kembali lagi ke kamu seperti itu. Makanya di sini kalau udah the lover susah ngelupainnya, yakin deh, susah banget ya. Udah yakin, mungkin di awal-awal perpisahan tuh udah mantep banget, yakin banget mau pisah. Tapi nanti setelah sekian berapa bulan gitu, aduh kok kepikiran terus sih, kok kangen ya, kok rindu, pengen tahu kabar dia, stalking akhirnya kayak gitu. Ya. Dan kemudian aku lihat di sini ternyata hubungan kamu dengan dia ini tidak direstui keluarga, ya. Tidak direstui keluarga, entah ini orang tua atau keluarga besar, ya. Entah ini dari sisi kamu, keluarga kamu atau keluarga dia tidak direstui. Seperti itu. Kemudian aku melihat ada Ten of Pentacles, berarti gini, dia itu punya prinsip pengen punya rumah tangga atau keluarga yang makmur, ya. Atau bisa jadi dia itu pengen menikah dengan seseorang pasangan yang memang sudah makmur, sudah stabil, sudah kaya raya secara materi gitu. Makanya di sini karena dia juga punya jiwa bebas, ya dia mau sama kamu, mau ngejalanin juga sama yang lain. Bisa jadi yang lain itu juga mungkin di mata dia uangnya lebih banyak dari kamu. Kayak gitu. Ye. Ya, jadi gitu. Dia ini memang punya prinsip pengen punya keluarga yang makmur secara materi, sejahtera gitu. Ya. Dan bisa jadi juga kan aku bilang keuangan dia ini pas-pasan. Sedangkan gaya hidup hedon. Gitu loh. Makanya dia pengen cari pasangan yang mapan, yang sukses, materinya banyak, uangnya banyak, seperti itu. Ya, itu. Dan aku lihat juga di sini dia juga ya mau gitu mensukseskan diri dia, membuat uang dia banyak juga dia mau. Makanya di sini ketika dia belum stabil uangnya, makanya di sini dia tidak bisa berani untuk memberikan komitmen. Makanya status kamu dengan dia hanya teman sepanjang perjalanan, bertahun-tahun hanya dianggap teman. Ya karena keuangannya belum cukup, sedangkan prinsip dia atau keinginan dia adalah memiliki keluarga yang makmur secara materi. Gitu. Paham ya? Oke. Jadi inilah keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua ya, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat ada Gemini di sini. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak udah ada semua zodiaknya ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maaf ya kalau aku ngomongnya belibet-belibet ya.
Aku tuh kalau udah banyak ngomong, emang suka gitu. Terus juga entah ya, mungkin karena faktor usia juga. Tapi enggak ding, dari dulu aku kalau ngomong suka belibet-belibet. Jadi kadang gitu-gitu ya kalau salah ngomong. Kalau lupa kosakata tuh, kadang kan suka nyeplos aneh-aneh omongannya. Gitu. Ya, itulah pokoknya. Oh ya, ini ada shio yang berhubungan dengan kamu atau dia ya. Entah shio kamu atau shio dia, situasikan aja. Ada shio babi, shio ayam, shio naga, shio ular, shio anjing, shio kambing, shio kuda, shio kerbau, dan shio macan. Kemudian di sini, ada shio kelinci juga. Yaudah nggak apa-apa, masuk aja di sini. Shio kelinci juga. Ini bulannya juga berhubungan dengan bulannya kamu atau bulannya dia, bulan lahir maksudnya, atau bulan apapun lah yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Januari, Juli, September, April, November, Desember, Maret, Juni, Agustus, dan Oktober. Kemudian angka ini ada hubungannya juga dengan kamu dan dia, entah angka-angka ini angka apa, entah tanggal lahir kah, umur, atau apapun ya, silahkan disituasikan saja. Ada 13, 1, 8, 10, 11, 31, 22, 23, 7, 12, 18, 16, 26, 14, 17, 19, 9, 24, 5, 29, 2, 16, 3, 28, 27, 15, 20. Alfabetnya, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Wow, aku ngomong hampir 1 jam coba. Gimana aku nggak blibet-blibet mulut ini. Maaf ya kalau pembacaan aku panjang. Azan lagi. J S W O Z L M N F E R Y Q X U C K I D B V G H A. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.